Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan as-salatu fin ni'ali wal amru biha, yaitu tentang salat dengan memakai sandal atau alas kaki dan anjuran atau perintah untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, benar ya. Nah, langsung saja kata muallif, wa kana yaqifu hafiyan ahyanan munta'ilan ahyanan. Kata penulis, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terkadang melaksanakan salat dengan nyeker. Ya, maksudnya nyeker, tidak mengenakan alas kaki, tapi terkadang munta'ilan. Tapi terkadang beliau melaksanakan salat dengan mengenakan alas kakinya. Ya, alas kaki di sini umum bisa berupa sendal, sepatu, kaos kaki, dan yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau, wa abaha dzalika li ummatihi. Dan hal tersebut, yaitu salat menggunakan sandal atau alas kaki, itu dibolehkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyalbis na'laihi. Apabila salah seorang dari kalian melaksanakan salat, maka hendaklah dia pakai sendalnya itu. Au liyakhla'huma baina rijlaihi, atau dia lepaskan kedua sandalnya itu dan diletakkan di antara kedua kakinya. Ya, kalau melepaskan sandal, maka sandalnya itu diletakkan di antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihima ghairahu, sehingga dia tidak mengganggu yang lain. Ya, kalau sandalnya ditaruh di samping, maka mengganggu orang yang ada di samping. Kalau sandalnya ditaruh di depan, maka mengganggu orang yang ada di depan, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa akkada alaihimus salatu fihima ahyanan. Dan Nabi SAW itu terkadang menekankan perintahnya ini, yaitu perintah untuk salat mengenakan sandal. Ditekankan sama Nabi untuk salat dengan pakai alas kaki ini. Kata Nabi SAW, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Kata Nabi SAW,
sholatlah atau selisihilah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka tidak mau melaksanakan sholat mereka kecuali dengan melepaskan alas kaki mereka atau dengan melepaskan khuf, ya semacam sepatu. Artinya orang-orang Yahudi mereka tidak mau beribadah kecuali harus nyeker. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk menyelisihi mereka, yaitu dengan sholat mengenakan alas kaki. Ini kalau sisi lain dari pembahasan tentang hal ini, yaitu betapa Nabi SAW menjaga umatnya agar tidak jatuh dalam perbuatan apa? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Sampai pada perkara-perkara seperti ini, Nabi ingin supaya umatnya berbeda dengan orang-orang kafir, supaya tidak ada kemiripan antara muslim dengan kafir. Bukan cuma masalah ini saja, banyak kalau kita perhatikan Nabi berusaha untuk menutup pintu-pintu tasyabbuh. Seperti misalnya juga tentang masalah mencukur kumis dan memelihara jenggot. Itu juga tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, a'ful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot-jenggot kalian dan tipiskan kumis-kumis kalian. Khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Karena diantara kebiasaan orang majusi adalah menebalkan kumis-kumis mereka. Maka Nabi ingin menutup pintu-pintu tasyabbuh dengan memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan umatnya menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot. Dan itu identitas seorang muslim. Dengan dia menipiskan kumisnya dan memanjangkan jenggotnya, dengan itu saja dia diketahui bahwa dia ini adalah seorang muslim. Dan itu pernah kita alami sendiri. Jadi berapa tahun yang lalu ketika kita berkunjung ke Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang mana berdekatan dengan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita masuk di situ, di area tembok ratapan itu. Kemudian kita bertemu dengan seorang Yahudi. Dan orang Yahudi ini tahu bahwa saya ini adalah seorang muslim. Padahal saya ketika itu bukan pakai busana muslim seperti ini, enggak. Karena busana seperti ini itu bukan menunjukkan seorang muslim juga. Orang-orang Nasoro, mereka pakai gamis-gamis seperti ini juga. Ya. Peci seperti ini itu juga dikenakan oleh orang-orang Yahudi, meskipun kebanyakan pecinya itu cuma di ubun-ubun saja. Tapi peci yang penuh seperti ini ada, mereka juga mengenakan itu. Dari mana fulan ini tahu kalau saya seorang muslim? Padahal saya cuma pakai kemeja, pakai celana, sudah. Ya, saya nggak pakai peci, nggak pakai gamis. Maka dia bisa tahu saya seorang muslim adalah dari jenggot saya dan ditipiskannya kumis. Karena kalau melihat orang-orang Yahudi, meskipun mereka ini jenggotnya lebih panjang daripada saya, tapi mereka tidak menipiskan kumis mereka, alias ya panjang kumis-kumis mereka. Bahkan ada sebagian rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendetanya Yahudi itu sampai gak ketok bibiri. Ya, jadi ya nutup semuanya. Bonek mangan ya opo itu. Maka mereka tahu identitas saya sebagai seorang muslim dengan ditipiskannya kumis dan dipanjangkannya jenggot. Kemudian perkara juga misalnya masalah puasa, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa puasa Asyura itu juga dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, maka lagi-lagi Nabi ingin untuk menutup pintu-pintu tasyabbuh ini. Dengan cara apa? Iya, puasa di tanggal 9-nya. Demi apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian juga masalah kiblat. Ini yang sampai diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah di awal juz yang kedua. Nabi itu pengen supaya kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Nabi terus berdoa kepada Allah agar kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Karena ketika itu kiblatnya di Baitul Maqdis, dan itu jadi satu kiblat dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW terus berdoa kepada Allah
supaya kiblatnya kaum muslimin dipindah ke Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya tidak ada percampuran antara muslim dengan Yahudi. Allah menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh, kata Allah, kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke atas langit. Ngapain Nabi sering menatap ke atas langit? Berarti di langit ada siapa? Di atas langit ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan palingkan kiblat ke arah yang kau inginkan. Dituruti sama Allah, dikabulkan doanya Nabi. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi ingin supaya pindah kiblat, tujuannya untuk menutup pintu-pintu tasyabbuh ini. Namun sangat disayangkan, meskipun Nabi sudah berusaha menutup pintu-pintu tasyabbuh, namun memang sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kaum muslimin sebagian di antara mereka mengekor kepada orang-orang al-kufar, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Nabi SAW menegaskan hal ini, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kelak kalian wahai umat Islam akan mengikuti langkah-langkah, sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka ini, orang-orang kafir ini masuk ke dalam lubang dob, semacam biawak di gurun pasir, kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Kata para sahabat, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan itu kita saksikan di akhir-akhir tahun seperti ini. Ya, kebenaran sabda Nabi SAW. Maka secara kauni, secara takdir kauni, seiling masalah takdir. Secara takdir kauni, Allah sudah tetapkan bahwa umat Islam ada yang mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi secara syar'i, umat Islam tetap diperintahkan untuk apa? Menyelisihi, nggak boleh tasyabbuh. Sebagaimana secara kauni Allah tetapkan terjadi kemaksiatan di muka bumi ini, ya nggak? Terjadi perzinahan, ya terjadi kesyirikan, terjadi kebid'ahan. Itu secara kauni Allah tetapkan terjadi, nggak bisa dirubah-rubah itu. Harus terjadi seperti itu. Namun secara syar'i kita diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Ya, jangan terus berpegang dengan yang kauni. Ustadz, kan maksiat ditakdirkan sama Allah. Ya sudah, demi untuk mensupport takdir Allah, kita ramaikan kemaksiatan itu. Enggak. Demi untuk membenarkan sabda Nabi bahwa ada umat Islam yang ikut orang-orang kafir, maka kita ikut orang-orang kafir. Supaya sabda Nabinya benar, gitu. Enggak, ini pemikiran yang keliru. Pedoman kita tetap yang syar'i. Adapun yang kauni hanya cukup kita imani saja. Ya, tapi kalau dijadikan sebagai hukum, itu yang syar'i, bukan yang kauni. Paham jemaah? Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini. Kata beliau, wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi sholati thumma istamarra fi sholatihi kama qala Abu Sa'idin Al-Khudri. Terkadang Nabi SAW itu melepaskan sandalnya, alas kakinya, ketika tengah melakukan sholat. Jadi di tengah-tengah sholat Nabi lepaskan sandalnya itu. Kemudian Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Ya, tetap melanjutkan sholatnya. Di sini menunjukkan bahwa tidak semua gerakan-gerakan di luar sholat itu membatalkan sholat. Enggak. Kalau memang ada hajah, ada keperluan, dan memang keperluan itu mendesak, maka boleh kita melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Tapi ingat, keperluannya itu adalah keperluan yang memang urgent.
Seperti misalnya Anda gatel, ya, entah bagian kepala atau bagian manalah gatel, maka digaruk. Baik, garuk ini merupakan gerakan sholat bukan? Bukan, di luar sholat. Tapi karena ada kebutuhan, karena kalau nggak digaruk Anda nggak akan khusyuk melaksanakan sholat itu. Iya, ya apa nahan gatel jamaah? Dingin-dingin podo ae iki gerakan pisan. Maka boleh untuk digaruk. Selama memang gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan-gerakan yang masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah gerakan-gerakan yang sifatnya jauh, ya gerakan-gerakan yang sifatnya mengharuskan seseorang untuk membatalkan sholat, maka dibatalkan sholatnya. Ya, seperti misalnya dia sholat, kemudian ngelihat ada ular yang besar, ya. Gimana coba? Ya kalau bisa dibunuh langsung nggak apa-apa. Ya kalau bisa ya apa sholat bunuh ular kobra dia diinjek gitu. Ya, kalau mungkin hewan-hewan yang kecil kayak kalajengking lah, ya bisa diinjek masih kan. Ini kalau sudah hewan-hewan yang besar, ada macan tahu-tahu, alam ya. Ya, maka ketika itu membutuhkan gerakan-gerakan yang lebih daripada cuman sekedar garuk-garuk tadi. Maka boleh ketika itu untuk dibatalkan sholatnya. Ya. Nah, demikian juga ketika mematikan handphone. Ya, mematikan handphone ketika sholat. Kalau handphonenya memang di tempat yang terjangkau, ya, seperti di bawah kita, nggak apa-apa, kita ambil kemudian kita matikan, sembari tetap melanjutkan sholatnya. Ya, tapi kalau HP-nya di belakang, di loker, masjid kan ada lokernya, ya sudah, batalkan kalau memang itu mengganggu sholat orang yang sedang berjamaah. Ya dibatalkan. Daripada Anda mengganggu kekhusyuan orang yang sedang melaksanakan sholat, lebih baik Anda berkorban untuk membatalkan hal tersebut. Ya, maka kita lihat sebagian orang itu HP-nya bunyi, nggak mau dimatikan. HP-nya berisi musik-musik, nyanyian-nyanyian. Diteruskan mulai rakaat pertama kita dapati, mulai rakaat pertama sampai salam gak dimatikan HP-nya. Ternyata ketika ditegur sama orang, kenapa gak dimatikan HP-nya Pak? Oh iya, saya takut batal sholatnya. Karena saya melakukan gerakan di luar sholat. Enggak. Kalau gerakan-gerakan tersebut ada gerakan yang masih bisa ditolerir, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Sebagaimana Nabi SAW melepaskan kedua sandalnya di tengah-tengah sholat, kemudian Nabi melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa melakukan gerakan-gerakan di luar sholat itu secara asal tidak membatalkan sholat. Sebagaimana sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Kita simak penjelasan beliau. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu ketika Nabi itu pernah sholat bersama kami di suatu hari. Falamma kana fi ba'di sholatihi khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarihi. Ini Nabi jadi imam. Ketika di tengah-tengah sholat, maka Nabi SAW tiba-tiba melepaskan kedua sendalnya, kemudian diletakkan di sebelah kiri. Ini Nabi ketika menjadi imam. Tapi kalau tadi seorang makmum ketika melepaskan kedua sendal, maka taruh di mana? Taruh di tengah. Ya, karena supaya tidak mengganggu orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian falamma ra'an nasu dzalik khala'u ni'alahum. Nah, ketika para jamaah ini, para sahabat yang ikut sholat bersama Nabi, mereka melihat Nabi melepaskan sendalnya itu, maka para jamaah ikut melepaskan sandalnya juga. Tuh. Ini menunjukkan betapa para sahabat itu ittiba, mengikuti Nabi SAW tanpa mereka tahu apa maksudnya Nabi melepaskan sandal. Nggak tahu mereka hikmahnya apa. Wes pokoknya melok ay, apa yang dilakukan Nabi mereka ikut. Ya, maka kalau mau taklid buta, fanatik buta, ini kepada Nabi SAW, bukan kepada ustadz, bukan kepada ulama. Taklid buta, fanatik buta tidak. Tapi kalau mau fanatik buta, kepada yang maksum, yaitu Nabi SAW. Maka para sahabat melepaskan sandal-sandal mereka. Falamma qada salatahu qala.
Ketika sudah selesai sholat, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma balukum alqaitum ni'alakum. Kata Nabi kepada para sahabat, apa gerangan yang membuat kalian kok melepaskan kedua sandal kalian? Apa? Kenapa alasannya? Qalu, maka para sahabat mengatakan, ra'ainaka alqaita fa alqaina ni'alana. Alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Wahai Rasulullah, kami tadi melihat engkau melepaskan kedua sandalmu, maka kami pun ikut melepaskan kedua sandalmu. Karena para sahabat tahu bahwasanya Nabi SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Ya, Nabi adalah sebaik-baik suri tauladan. Kemudian faqala Rasulullah SAW, maka Nabi kemudian menyebutkan alasannya, hikmahnya. Kenapa tadi di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sandalnya? Maka kata Nabi, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadaran aw qala adhan wa fi riwayatin khabithan fa alqaituhuma. Kata Nabi, tadi Jibril ketika aku sholat, aku didatangi sama Jibril. Kemudian Jibril mengabarkan kepadaku bahwa di kedua sandalku ada kotoran, ada najis, ada sesuatu yang kotor. Maka aku lepaskan kedua sandalku itu. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'laihi. Maka kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah dia perhatikan kedua sandalnya itu. Fa in ra'a fihima qadaran aw qala adhan falyamsahhuma wal yusalli fihima. Kalau dia dapati kedua sandalnya itu ada kotoran, maka digesek-gesekkan. Ya, digesek-gesekkan. Kalau situ terjemahkan apa? Digosok ya. Iya, sama, gosok gesek. Maka digesek-gesek, digosok-gosokkan. Kemudian setelah digosok-gosokkan, maka boleh dia sholat menggunakan sandalnya itu. Tapi di sini ada pelajaran bahwa sesuatu yang kotor itu bisa jadi suci. Ada kotoran, kemudian digesek-gesekkan. Apakah kotorannya hilang semua? Tidak. Tapi ketika Nabi menyatakan bahwa kalau kau sudah menggesek-gesekkannya, artinya kau sudah merasa bahwa kotoran itu sudah terlepas, meskipun masih ada diambungin, ya saya mampu jemaah. Lah iya apa sih? Antum nginjak, mohon maaf, kotoran kucing. Iya kan? Najis kan? Iya. Nggak bisa antum pakai untuk sholat. Maka antum gosok-gosokkan ke tanah. Ya, sampai antum lihat sudah lepas dari sandal antum. Bukan cuman bau, tetap masih ada ya, apalagi sing jemek. Iya, tetap masih ada. Tapi ketika antum sudah maksimal usahanya seperti itu, maka ya sudah boleh sholat menggunakan hal tersebut. Jadi masuk masjid ya? Hah? Oh, nanti kalau urusan masuk masjid nanti dulu. Enggak. Iya. Nanti dulu. Oh iya, diboikot antum dari masjid. Dipajang foto antum, tidak boleh masuk masjid. Tapi cuman memang untuk ya kebersihan ya dicuci. Ya kalau memang mau lebih bersihnya lagi dicuci supaya baunya hilang. Tapi ala kulli hal itu alasan kenapa Nabi SAW melepaskan sandalnya, karena diberitahu oleh Jibril bahwa ada kotoran di sandalnya. Ya. Kita lanjutkan, kata beliau, wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasarihi. Dan Nabi SAW ketika melepaskan kedua sandalnya, Nabi letakkan kedua sandalnya itu di sisi kirinya. Ya, ini sekali lagi karena beliau berada di depan. Ya. Selain itu diletakkan di tengah. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum fala yadha' na'laihi an yamini wala an yasari
fatakuna an yamini ghairihi illa alla yakuna an yasarihi ahadun wal yadhahuma baina rijlaihi. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, maka jangan dia lepaskan sendalnya itu kemudian ditaruh di samping kanannya atau di samping kirinya, karena itu akan mengganggu orang yang ada di kanannya atau orang yang ada di kirinya, kecuali apabila kanan kirinya nggak ada orang. Ya, kayak Nabi jadi imam, kanan kirinya nggak ada orang, maka diletakkan di kiri. Maka kalau nggak ada orang, diletakkan di kiri. Tapi ketika kita jadi makmum, kanan kiri kita, depan belakang kita ada orang, maka diletakkan di tengah, kata beliau. Maka hendaklah dia meletakkan di tengah-tengah kakinya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari pembahasan ini, sholat pakai sendal itu sunnah. Ya, sholat pakai sendal itu sunnah. Namun sunnah ini bisa kita praktekkan di tempat-tempat berikut. Yang pertama yaitu di lapangan. Ketika kita melaksanakan sholat Id. Ya, ketika kita melaksanakan sholat Id, maka boleh kita praktekkan sunnah ini. Kita sholat dengan mengenakan sendal, kita sholat dengan mengenakan sepatu. Namun tadi kita pastikan bahwa sendal kita, sepatu kita tidak ada sesuatu yang kotor atau tidak ada sesuatu yang najis di situ. Ya, kita yakin bahwa sendal dan sepatu kita nggak pernah melewati tempat-tempat yang najis atau kotor. Maka kalau seperti itu langsung sholat. Nah, di antara kesalahan sebagian orang ketika melaksanakan sholat Id di lapangan itu memaksakan diri pakai sejadah. Meskipun dia nggak bawa sejadah, dia cari apa yang pokoknya bisa dipakai untuk alas kaki. Padahal langsung sholat di lapangan sah tidak? Sah. Karena Nabi SAW mengatakan salah satu dari 5 keistimewaan beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Allah jadikan bumi ini untukku semuanya masjid dan semuanya suci. Artinya semua masjid itu adalah bisa dipakai untuk sholat. Fa aynama adraktumus shalah falyusallu. Maka dimanapun kalian mendapati waktu sholat, maka sholat langsung. Beda sama umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, sholat itu hanya boleh di spot-spot tertentu saja. Ya, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Selain itu nggak sah sholat di situ. Itu syariat kapan? Syariat terdahulu. Adapun Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan semua permukaan bumi ini adalah masjid, yaitu bisa dipakai untuk sholat dan sah sholatnya, kecuali hammam, toilet, dan al-maqbarah, kuburan. Ya, 2 tempat ini yang tidak sah dipakai untuk sholat. Selain itu sah dipakai untuk melaksanakan sholat. Maka ketika sholat Id, ya di lapangan Anda nggak bawa sejadah, langsung sholat dengan sandal-sandal dan sepatu-sepatu Anda. 2 apa 3? Apanya itu? Yang dilarang sholat tadi, kuburan, hammam. Iya. Kandang. Oh ya, kandang unta. Kandang unta Ya. 3 ya. Termasuk kandang unta. Tapi yang disebutkan dalam satu hadis itu hammam dan makbaroh. Itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kembali kepada pembahasan sholat Id tadi. Ketika seorang tidak mendapati ada alas, maka langsung sholat. Nggak usah terlalu takalluf, tanattu', terlalu membebani diri, cari apa yang dijadikan alas. Sampai akhirnya koran-koran dijadikan sebagai alas. Nah, itu dulu pernah kita waktu masih kecil dulu, sholat Id, kita bawa sejadah. Samping kita nggak bawa sejadah, tapi pakai koran. Dan korannya gambar artis seksi. Ya. Itu pas di tempat sujudnya itu. Itu dulu kita waktu kecil itu mikir, oh, sholat kayak gini. Kok bisa orang sholat seperti itu? Ya, ini karena takalluf, membebani diri. Kemudian juga Anda bisa praktekkan sunnah ini di masjid-masjid yang memang di situ dibolehkan untuk pakai alas kaki. Di mana? Masjid belum jadi.
Masjid belum jadi. Naam. Soalnya jamaah. Masjid belum jadi. Masih belum pakai tekel, masih belum ada karpetnya, si cor-coran sih. Ya, silakan dipraktekkan sunnahnya ini. Atau masjid yang sudah jadi. Kaos kaki. Seperti di mana? Kaos kaki kan? Enggak, bukan kaos kaki, ini sandal. Masjidil Haram. Masjidil Haram atau juga Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa juga. Anda kalau lihat di Masjid Al-Aqsa, yang sholat di pelatarannya itu rata-rata semuanya pakai sandal, pakai sepatunya mereka semua. Jadi, kalau mungkin ada kesempatan lihat di YouTube, sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Di sholatnya itu di halaman-halamannya itu. Apalagi kalau sholat Id, penuh di halaman-halamannya itu. Mereka sholatnya langsung dengan sendal-sendal mereka, dengan sepatu-sepatu mereka. Nggak bawa sejadah, nggak pakai bawa alas apapun, langsung sholat di situ. Ya, di Masjidil Haram juga gitu, di Masjid Nabawi juga gitu. Di pelatarannya ya. Tapi kalau masuk ke dalam masjidnya nggak boleh antum pakai sendal, langsung dimarahi sama askarnya, polisinya. Karena memang di situ pakai karpet. Nah, kalau masjid-masjid yang pakai karpet, maka nggak bisa antum mempraktekkan sunnah ini. Ya, maka sesekali waktu dikerjakan, karena itu anjuran, ada anjurannya dari Nabi. Jangan mempersyaratkan sholat itu harus nyeker. Ini keyakinannya orang-orang Yahudi. Sholat harus nyeker, kalau nggak nyeker itu nggak afdol. Bahkan beranggapan nggak sah kalau sholat itu nggak nyeker. Enggak. Sholat dengan alas-alas kaki. Ya, maka sekali-sekali laksanakan ini. Atau kalau nggak sholat di rumah, iya, sholat sunnah di rumah, praktekkan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW ini. Sholat dengan mengenakan alas kakinya itu. Sandal hotel. Ya, pakai apalah terserah. Tapi yang penting jangan pakai high heels. Iya. Hah? Bahaya nanti kalau pakai high heels. Salah server. Tapi kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, as-salatu 'alal mimbar. Yaitu salat di atas mimbar. Kata beliau, wa shalla sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Dan pernah suatu waktu Nabi itu melaksanakan salat di atas mimbarnya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, annahu dzu thalathi darajat. Dijelaskan tentang sifat mimbarnya ini, bahwa mimbarnya Nabi itu ada tiga anak tangga. Ya, 1, 2, 3. Istutuk dukur. Ya, 1, 2, 3. Nyampe. Ada 3 tingkat. Makanya ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa anak tangganya Nabi 3. Tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Yaitu tentang Nabi mengaminkan doanya Jibril. Jadi ketika Nabi naik ke anak tangga yang pertama, Nabi tahu-tahu mengucapkan amin. Naik anak tangga kedua, Nabi mengucapkan amin. Naik anak tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Biasanya amin itu diucapkan ketika ada yang berdoa. Karena amin itu artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan. Itu artinya amin. Allahumma stajib. Nah, ketika itu para sahabat nggak ada yang berdoa. Maka mereka heran, Nabi ki ngamini doa ni sopo. Maka selesai itu, para sahabat penasaran bertanya kepada Nabi, doa siapa yang kau aminkan? Maka Nabi menceritakan, falamma raqitud darajatal ula atani Jibril. Tadi ketika aku naik anak tangga yang pertama, Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril berdoa, syaqiyun abdun alladzi adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Semoga sengsara, semoga seorang hamba mendapatkan kesengsaraan. Ya, semoga seorang hamba itu sengsara ketika dia mendapati hadir di bulan Ramadan, namun ternyata bulan Ramadan ini pergi meninggalkan dia,
akan tetapi satu pun dosanya nggak ada yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mandar sengsara wong kayak gini. Diaminkan sama Nabi. Oh, habis hidup ente. Yang doa Jibril, malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan Nabi, manusia yang paling mulia. Habis sudah didoakan seperti itu. Ya, ada orang yang dia diberi kesempatan di bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim, nggak ada udzur apa-apa. Namun dia nggak bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik, sehingga keluar dari bulan Ramadan satu pun dosanya nggak ada yang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ibarat orang kalau hujan deras, ya ada hujan yang sangat deras sekali, maka ada satu orang yang tidak kedapatan satu tetes pun air hujan. Berarti memang orang ini nggak keluar rumah. Paham maksud saya? Berarti orang ini memang tidak mengharapkan air hujan. Sampai-sampai setetes air hujan pun di tengah hujan yang deras dia nggak dapat. Kemudian naik ke anak tangga yang kedua. Lagi-lagi Jibril berdoa dengan doa yang ngeri. Jibril berdoa, syaqiyun abdun raghima anfumri'in alladhi adraka abawaihi kilahuma au ahadahuma walam yudkhila al-jannah. Semoga kesengsaraan didapatkan oleh seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu di antara keduanya, namun ternyata dia tidak bisa masuk surga dari pintu orang tua itu. Padahal kedua orang tua adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling dekat. Namun ternyata orang ini tidak bisa masuk surga dengan kedua orang tuanya, yakni dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya, tidak berbakti sama kedua orang tuanya, sampai orang tuanya meninggal dia tidak bisa mendapatkan manfaat surga dari kedua orang tuanya itu, padahal itu pintu surga yang paling dekat. Maka Nabi menjawab, amin, iya, semoga celaka orang ini. Dan naik anak tangga yang ketiga. Kira-kira Jibril doanya apa? Siapa yang didoakan sama Jibril? Tidak bersolawat. Nah, Jibril mengatakan, rohima anfumri'in alladhi dzukirta indahu walam yusalli alaika. Semoga kesengsaraan diperoleh bagi seorang hamba yang ketika namamu disebut wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Maka diaminkan oleh Nabi SAW. Baik, ini untuk memperkuat ini tadi ya, bahwa anak tangga Nabi berapa? 3. Faqama alaihi, maka Nabi pun berdiri di atas mimbar itu. Fakabbar, maka Nabi pun bertakbir. Fakabbaron nasu wara'ahu, kemudian para sahabat juga bertakbir di belakang Nabi. Wa huwa 'alal mimbar, dan ketika itu Nabi masih di atas mimbarnya. Tsumma raka'a wa huwa 'alaihi, Nabi ruku juga tetap di atas mimbar. Tsumma rafa'a, kemudian Nabi bangkit dari rukuknya. Fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Nah, kemudian Nabi SAW mundur ke belakang, yakni Nabi turun dari mimbarnya di tengah-tengah sholat, sampai kemudian Nabi sujud. Ya, sujudnya Nabi ini pas di dasar mimbar itu. Jadi ketika sujud, Nabi turun ke bawah, dan sujudnya Nabi itu sejajar dengan ya dasar mimbarnya itu. Kemudian thumma ada, kemudian Nabi kembali ke posisi semula, naik ke atas mimbar. Fa sana'a fiha kama sana'a fi raqatil ula, dan Nabi melakukan seperti itu persis di rakaat yang kedua ini, persis seperti yang Nabi lakukan ketika di rakaat yang pertama. Yakni ketika sujud mundur, kemudian Nabi sujud di bawah. Tingkat pertama maksudnya? Enggak, di dasar. Aslul mimbar itu bukan di anak tangga yang pertama, bukan. Ya, tapi sudah di dasar. Ya.
hatta faragha min akhiri salatihi, sampai Nabi selesai dari di akhir salatnya. Thumma aqbala 'alan nas, kemudian Nabi menghadap ke para sahabat-sahabatnya. Faqal, dan Nabi berkhutbah bersabda, ya ayyuhan nas, inni sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai para sahabat, saya tadi melakukan seperti itu supaya kalian mengikuti sholatku, dan supaya kalian belajar tentang sholatku itu. Ya, sampai Nabi naik ke atas mimbar, karena memang sholat. Dalam hadis yang lain, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian persis seperti kalian melihat aku sholat. Maka itu yang menjadi dasar kenapa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab ini, yaitu kita sholat berdasarkan sholatnya Nabi. Tapi ternyata kebanyakan kitab-kitab yang menjelaskan tentang sholat itu berdasarkan madhab tersebut. Ya, bukan berdasarkan hadis Nabi, tapi berdasarkan apa yang rojih dalam madhab itu. Makanya beliau keluar dari dogma-dogma madhab, ikatan-ikatan belenggu madhab. Beliau ingin untuk menulis sebuah kitab tentang sholat yang berlandaskan persis seperti Nabi SAW. Makanya judul kitab ini sifat sholat Nabi, sifat kaifiyah, tata cara sholatnya Nabi SAW. Minat takbir ilat taslim, dimulai dari takbir sampai salam, ka'annaka taroha, seakan-akan engkau melihatnya. Ya, benar nggak judulnya ada kayak gitunya? Ya, seakan-akan engkau melihatnya, menyaksikannya. Ustaz, sebelum dilanjutkan, sholat di atas mimbar tadi apa juga sunnah? Enggak. Apa sekali-sekali juga dipraktekkan? Enggak, kalau sholat di atas mimbar itu memang ada maksud yang diinginkan, yaitu supaya para sahabat mencontoh, melihat sholatnya Nabi SAW. Ya, adapun kalau dijadikan sebagai kebiasaan, yakni bukan dalam rangka ta'lim, mengajarkan kepada manusia, dia sholat di atas mimbar, yaitu tempat yang tinggi, maka ini bukan termasuk sunnah, justru itu tergolong bid'ah. Ya, justru tergolong bid'ah. Artinya terus menerus ya, dia melaksanakan sholat dengan cara imam posisinya itu tinggi. Ya, tapi kalau dalam rangka ta'lim, mengajarkan supaya makmum itu bisa melihat sholat yang benar, maka tidak mengapa sesekali. Kalau ruang mimbar lebih tinggi sedikit lantainya dari ya, kalau masih kadang 5 cm 10 cm ada. Ya, kalau masih wajar-wajar nggak apa-apa lah. Bukan itu nggak kata masalah. Tapi kalau sudah tinggi, ya batasan tingginya juga nggak ada aturan di dalam syariat. Cuman kita sudah bisa mengira-ngira ya. Wah, ini kayaknya terlalu tinggi nih kalau segini ini. Itu kan harus tinggi sekali, tujuannya yang belakang biar bisa lihat. Nah iya, dalam rangka apa? Kalau dalam rangka mengajarkan, ya mungkin bisa dipraktekkan hadis ini. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan terus-menerus, setiap sholat entah dalam rangka mengajari atau tidak mengajari, pokoknya posisi imam tinggi, maka nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Tapi pembahasan berikutnya adalah as-sutratu wa wujubuha, tentang sutroh dan wajibnya meletakkan sutroh. Ya, as-sutratu wa wujubuha, sutroh dan kewajiban meletakkan sutroh. Kita baca di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat, beliau itu berdirinya itu dekat dengan sutroh itu. Ya, sutroh artinya pembatas ya. Ya, sutroh artinya pembatas. Fakana bainahu wa bainal jidar thalathatu adru'. Jarak antara beliau dengan tembok itu tiga hasta. Berapa senti itu? 30 cm satu hasta. Sekitar 30 cm. Cek dihitung.
ukuran ininya ya. 45 cm. Satu masa. Iya. 135. Masa segini nih 45 cm? Ada Pak? Ada ya? Ada. Ada. Segini 45 cm ya? Ya, kurang lebih 120 berarti sentian. Memang tuh anu 120, 135 kan mungkin orang dulu agak tinggi ya. Tapi perawakannya kan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya. Iya, ya segituan lah. Gitu juga. Jarak antara beliau dengan tembok, artinya sutrohnya itu 3 hasta, berarti 120-an ya. Anaknya rata-rata itu 120. 120 itu dari sini? Ini 60. Ini 60. 62 ini. Oh, berarti dua Tekel. tekel ini. Nah, ini Iya. 120. Anda rata-rata segini. Segitu ya, cukup buat Pas. sutrohnya ya. Kalau Nah, 110 udah jedok. Jedok. Kalau nggak enak agak nekuk sedikit. Lalu kan 135 tadi, kalau 45. Berarti Iya. ini panjang. Berarti sampai sini tak kurang lebih. sini ya berarti ya, Nah, pas ya. sini. Nah, Situ. nah. Baik, kemudian wa baina maudhi'i sujudihi wal jidari mamarrisyatin. Dan jarak antara tempat sujud Nabi dan pembatas tersebut, tadi tidak jedok ya. Tidak jedok ya. Jadi ada ininya, ada space-nya. Nah, space-nya itu jaraknya itu bisa dilewati oleh anak kambing, cempil. Iso dilewati sama anak kambing. Berarti ya jaraknya sedikit. Nggak sampai jedok. Ini hadis yang pertama. Kemudian wa kana yaqul, Nabi SAW mengatakan, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali kalian memasang sutrah, menghadap ke sutrah, mendekat ke sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan kau biarkan ada seseorang yang lewat di hadapanmu ketika sholat. Fa in aba faltuqatilhu. Tapi kalau dia memaksa, menolak untuk kau cegah, maka perangi dia. Ya, perang itu maksudnya dilawan, bukan terus dijupuk no pedang kemudian. Masa ditempelin bisa? Enggak, dilawan, didorong. Iya, artinya didesak, ditolak. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya itu ada qarin, yaitu setan yang menyertainya. Wa yaqul, dan Nabi juga mengatakan, idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha. Apabila kalian sholat menghadap ke sutra, maka mendekat ke sutra. Jangan sutronya di sini, antum sholatnya di sana. Ya. Tapi mendekat ke sutra sampai tadi jaraknya itu. Jaraknya 3 hasta. Kemudian jarak sujud dengan sutrohnya itu bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Ya, maka nggak boleh jauh-jauh sutrohnya, mendekat ke sutroh. Falyadnu minha la yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Jangan sampai setan itu memutus salatnya. Ya, jangan sampai setan itu memutus salatnya, yakni ketika dia jauh dari sutra maka bisa dilewati oleh syaitan itu tadi. Tapi ketika dia mendekat ke sutra, maka ya wallahu a'lam bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, maka tidak diputus salatnya itu dengan syaitan itu. Kemudian disebutkan di sini wa kana ahyanan yataharra as-salata indal ustuwanati allati fi masjidihi. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam memilih tempat sholatnya itu di tiang-tiang yang ada di masjidnya. Ya, jadi Nabi menjadikan tiangnya itu sebagai sutrohnya. Ya, wallahu a'lam mengenai hukum bikin sutroh. Nah, ini memang terjadi perdebatan. Wallahu a'lam, cuman ana lihat nggak ada masalah. Seorang bikin secara khusus kayak di masjid-masjid itu sutroh.
Ya, sepanjang memang ukuran tingginya itu sesuai, nanti akan ada akan ada penjelasannya. Sepanjang memang sesuai, maka nggak masalah. Karena sempat viral beberapa tahun yang lalu, sebagian asatidzah, sebagian ustadz yang menganggap bahwa adanya sutroh-sutroh yang disediakan sama masjid-masjid itu, pernah lihat ya, sutroh-sutroh yang disediakan sama masjid itu bid'ah dalam agama. Karena Nabi SAW tidak pernah bikin sutroh secara khusus, bikin benda yang memang fungsinya benda ini cuma sebagai sutroh. Nabi nggak pernah. Yang ada benda-benda yang ada di sekitar itu yang bisa dijadikan sutroh, dijadikan sutroh. Kayak misalnya kita mungkin punya tas ransel. Apakah tas ransel itu sengaja kita bawa, kita beli dari toko memang buat sutroh? Enggak kan? Fungsinya fungsi yang lain. Kemudian kebetulan ketika sholat kita nggak ada sutroh, maka kita jadikan tas itu sebagai sutroh. Atau mungkin misalnya kita cari tiang atau kita mendekat ke tembok, ya maka sutroh-sutroh tadi itu bukan benda-benda yang memang dibuat khusus untuk sutroh. Ya maka ini pendapat. Ya, adapun pendapat yang lain nggak ada masalah membuat sutroh-sutroh seperti itu, karena memang didapati sebagian kaum muslimin di zaman sekarang mereka melakukan sholat itu tanpa memperhatikan sutroh, angger sholat saja. Bahkan ada yang sholat di pinggir pintu. Wong-wong gak bisa metu kabeh. Orang-orang gak bisa keluar semua, karena kalau keluar pasti ngelewatin dia. Ya, makanya mau nggak mau harus diletakkan sutroh oleh orang lain di situ. Nah, kita lanjutkan. Wakana, kata beliau, wakana idza shalla fi fadha'in laisa fihi syai'un yastatiru bihi gharaza baina yadayhi harbatan fa shalla ilaiha wan nasu wara'ahu. Nah ini tadi yang seperti kita katakan tadi, pendapat yang pertama. Nabi itu kalau sholat di tanah yang lapang, nggak ada apa-apa, wis gak ono wit-witan, gak ono tanduran, nggak ada apa-apa, ya sudah tanah yang los gitu, kayak di gurun pasir itu loh, sudah tanah gitu, nggak ada tiang, nggak ada pohon. Maka Nabi SAW ketika sholat di tempat seperti itu, Nabi menancapkan tombaknya. Kemudian Nabi menjadikan tombak itu sebagai sutrohnya, dan orang-orang ikut sholat di belakang Nabi SAW. Ini yang memperkuat statement pendapat yang pertama tadi. Maka tombak itu bukan sesuatu yang dibuat untuk sutroh, tapi peruntukannya adalah ya untuk perang, untuk senjata. Tapi ketika dibutuhkan untuk sutroh, maka dia menjadi sutroh. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana ahyanan ya'ridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Ya, dan terkadang Nabi SAW itu apa istilahnya ya? Melintangkan hewan tunggangan beliau, kemudian beliau sholat di situ. Jadi ini untanya. Nah kemudian untanya itu diapakan ini namanya? Dilintangkan ya? Ya, dilintangkan. Kemudian Nabi SAW sholat. Dijadikan untanya ini sebagai sutroh dalam sholat. Ya. Nah di sini yang tadi dibahas, wa hadza khilafus salati fi aqtanil ibil fa innahu naha anha. Berbeda hukumnya dengan sholat di kandang unta. Kalau tadi sholat di dekat unta, untanya dijadikan sebagai sutroh, maka itu boleh, dan Nabi melakukan hal itu. Namun kalau sholat di kandang unta, maka itu tidak diperbolehkan karena dilarang oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Wa kana ahyanan kana ya'khudur rahla fayu'addi lahu fayusalli ila akhiratiha.
Dan terkadang Nabi SAW melepaskan pelana untanya. Pelana bukan celana, awas. Unta nggak pakai celana. Pelana, apa pelana ini? Ini seperti ini, pelana tempat duduk di atas unta itu. Nabi melepaskannya, kemudian Nabi membuat posisinya itu berdiri, pelananya itu. Dan Nabi mengerjakan sholat menghadap ke pelana unta tadi. Jadi pelananya tadi dijadikan sebagai sutra. Kemudian Nabi mengatakan, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahli falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik. Apabila salah seorang di antara kalian sudah meletakkan pelana di hadapannya, yaitu ketika sholat dia letakkan pelana itu sebagai sutra, yang mana pelana sesuatu seperti pelana ini tingginya seperti pelana itu, ya apa sih? Sutroh itu tingginya seperti pelana itu. Nah, ini dijadikan tolak ukur oleh para ulama. Sutroh itu tingginya seperti pelana. Ya, seperti pelana. Nabi tidak memberikan batasan berapa senti. Ya, kalau lihat pelana-pelana itu kira-kira berapa senti? Sak dengkul? Ya, segituan. Ya, kalau melihat pelana segituan tingginya. Maka itu batasan kurang lebihnya sutroh itu. Ya, maka nggak boleh seorang meletakkan sutroh yang lebih kecil daripada itu. Ya, kita pernah lihat ada seorang dia nggak dapat sutroh, hanya diletakkan kunci kontak motornya. Sing penting ono, enggak. Ya, maka tingginya nggak bisa, kekecilan itu. Kekecilan kalau setinggi itu. Tripod? Ya, tripod ini bisa. Ya, segini ini mungkin masih bisa. Itu yang di masjid agak rendah tuh. Yang di masjid segini lah. Segini, kurang lebih. Segini. Ya, kurang lebih. Ya, kalau Sekitar 30 cm. 30 cm. 30 cm atau ya 30-an gitu. Atau 25. Ya, wallahu a'lam ya, tapi memang tidak ada ukuran sentinya dari Nabi SAW. Maka dikembalikan kepada urf. Pelana tadi. Iya, dikembalikan kepada urf pelana itu tadi. Pelana ya 40 cm ya udah kira-kira. Ya, itu kurang lebih, bukan terus bawa penggaris diukur. Oh, kurang sak senti. Gak iso. Enggak. Ya. Intinya ya yang inilah, yang apa? Yang kelihatan. Yang umum berjalan di tengah masyarakat, kembali ke urf, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu lebay juga. Iya, ada orang nggak ada sutroh, geser apa kira-kira? Geser kulkas. Kulkas digeser. Jamaah kalau di depan bisa dijadikan. Ya, atau orang yang sedang duduk di depan itu juga bisa dijadikan sutroh. Dan sutroh bagi makmum itu adalah imamnya. Sehingga kalau ada orang sholat, ketika antum sholat, ada orang lewat di hadapan antum yang sedang jadi makmum, maka nggak usah dicegah, nggak usah dihalangi. Karena antum tetap sholat menghadap sutroh, yaitu sutroh antum adalah imam itu tadi. Yaitu maksudnya adalah imam yang menjadi penentu di situ. Artinya yang nggak boleh orang lewat itu adalah lewat imamnya. Jadi sutroh imamnya tadi. Ya, sutroh imamnya. Yang nggak boleh orang sholat lewat itu adalah imamnya. Adapun makmum, ikut sutrohnya imam tadi. Itu maksudnya. Pengecualian juga yaitu ketika kondisi yang crowded. Ya, kondisi yang crowded. Hadis yang tadi kita sebutkan, fa in aba falyuqatilhu. Kalau ada orang yang lewat, maka cegah dia. Kalau dia menolak, tetap perangi dia. Artinya tolak dia dengan keras juga. Itu diperkecualikan ketika kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan ramai. Seperti di Masjidil Haram. Antum sholat di Masjidil Haram, nggak bisa antum seperti itu. Karena mereka nggak ada jalan lagi untuk lewat, kecuali lewat depan antum yang sedang sholat. Antum ketika melaksanakan umroh ya, selesai tawaf, disunahkan untuk apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim, kalau nggak bisa, pokoknya di sekitar situ.
Nah, ketika itu kondisi memang dalam kondisi area Masjidil Haram dalam kondisi yang ramai, padat, crowded. Maka ketika Anda melaksanakan sholat, ada orang yang lewat di situ, maka ya sudah biarkan. Karena khawatirnya kalau antum cegah, nanti akan menyebabkan macet, terus airnya tumpuk-tumpuk, uyel-uyel airnya, apa istilahnya? Injek-injekan nanti. Ya. Demikian juga antum melewati orang-orang sholat ketika itu, karena nggak ada jalan lagi bagi antum untuk keluar kecuali harus melewati orang-orang yang sholat tadi. Maka ini kondisi yang diperkecualikan. Adapun kalau di masjid-masjid kita, maka tetap kembali kepada kaidah ini. Karena hukum di Masjidil Haram itu khusus untuk di sana. Ya, seperti laki-laki dan perempuan. Secara asal laki-laki dan perempuan nggak boleh ikhtilat. Tapi di Masjidil Haram diperkhususkan di situ. Antum tawaf di situ, campur laki dengan perempuan juga di situ. Maka nggak bisa dijadikan dalil, oh kalau gitu boleh dong Ustadz, kita kajian gini campur. Ya, jamaahnya campur. Antum duduk sebelah akhwat gitu. Oh, langsung rutin hadir kajian. Rajin hadir kajian kalau kayak gitu. Enggak. Itu beda hukumnya. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa shalla marratan ila syajaratin. Dan terkadang Nabi SAW itu sholat menghadap ke syajarah, yaitu pohon. Wa kana ahyanan yusalli ila sarir. Wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'atan alaihi tahta qatifatiha. Terkadang Nabi SAW mengerjakan sholat menghadap ke dipannya, ya menghadap ke kasur tempat tidurnya Nabi SAW. Sedangkan Aisyah ketika itu sedang ada di atas kasur itu, sembari tidur di atas kasur tersebut. Tahta qatifatiha. Beliau Aisyah tidur dengan berselimut. Tapi Nabi SAW sholat menghadap ke kasur tersebut. Ya, tidurnya berselimut. Jadi nggak kelihatan. Ya, jangan dipraktekkan di rumah. Kalau misalnya istri antum pakai pakaian-pakaian yang menggoda. Kita lanjutkan. Kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada'u syai'an yamurru bainahu wa bainas sutrah. Dan Nabi tidak membiarkan, ya tidak pernah sekalipun Nabi membiarkan ada seseorang yang melintas antara beliau dengan sutrahnya. Kana marratan yusalli idza ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id wa marrat min waraihi. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat. Maka tiba-tiba ada seekor anak kambing ingin melintas di hadapan Nabi yang sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi SAW maju. Ya, Nabi pun akhirnya maju, berjalan maju. Sehingga anak kambing tersebut itu lewat. Ya, sehingga anak kambing tersebut lewat di belakang Nabi SAW. Tuh, sampai segitunya. Sampai masalah binatang saja Nabi nggak mau dilewati sama binatang. Padahal binatang yang nggak ada akalnya. Ya. Tapi Nabi SAW maju. Setelah lewat baru kemudian Nabi mundur kembali. Ini menunjukkan, kata beliau, wajib menghadap ke sutrah ini dan memperhatikan tidak ada yang lewat di hadapan sutrah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ana rasa dalil-dalil yang lain ini kurang lebih sama dengan apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini ada ancaman dari Nabi. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kata Nabi, seandainya orang yang suka lewat di hadapan orang sholat itu,
dia mengetahui apa yang akan didapatkan, dosa apa yang, azab apa yang akan diperoleh di akhirat kelak, seandainya dia tahu itu dosa, maka dia pasti lebih memilih untuk menunggu selama 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sholat. 40. Tidak dijelaskan di sini 40 apa. Ya, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bisa jadi yang dimaksud 40 di sini 40 hari, bisa 40 bulan dan 40 tahun. Dan itu semua lama. 40 hari lama, 40 bulan lama, 40 tahun lebih lama lagi. Artinya lebih baik engkau menunggu orang itu selesai sholat 40 tahun daripada engkau melewati orang sholat tersebut. Karena azab yang akan diberikan itu lebih dahsyat daripada engkau menunggu 40 tahun itu. Ini ancaman yang serius bagi orang-orang yang suka melewati sutroh itu tadi. Kecuali kalau memang nggak tahu. Ada orang-orang yang memang nggak tahu. Jadi dia pakai HP, jalan sambil main HP, tanpa dia ketahui dia melewati orang yang sedang sholat. Maka kalau seperti ini diampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau dia sudah tahu hukumnya, nekat lewat di hadapan orang sholat dengan alasan, muter ado. Kalau muter ado, iki lo sekarang ini, iki lawangi nang gini. Masa saya harus muter ke belakang lagi? Iya, lebih baik kau muter ke belakang sana daripada kau harus melewati orang yang melaksanakan sholat. Dan kalau sudah selesai sholat berjamaah, biasanya ada makmum yang masbuk. Nah, ketika makmum masbuk, maka dia berarti sudah terlepas dari sutrohnya imam. Sutrohnya dia adalah jamaah yang ada di depannya itu. Maka kalau mau lewat di situ, perhatikan apakah Anda lewat di hadapan orang yang sholat atau tidak. Dan perhatikan, mungkin orangnya nggak Anda perhatikan sedang berdiri, tapi dia sedang tasyahud, masih aktif itu, masih sedang dalam posisi sholat. Jangan ketika sudah duduk semua kok. Iya benar sudah duduk semua, tapi di antaranya ada yang sedang tasyahud, masih sholat. Maka hal-hal seperti ini mulai diperhatikan karena ancamannya serius dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu boleh kita ambil kat foto atau depannya supaya orang tahu kalau dia lagi sholat. Dia masuk tadi. Kalau ada di depannya sudah ada orangnya. Lagi buyar misalnya. Nah, kalau sudah selesai, iya kita letakkan sutroh. Tapi kalau memang orang tersebut masih tahu atau orang tersebut tahu hukum tentang sutroh ini, maka kalau ada orang yang sholat dia halau. Ada orang sholat dia halau. Jadi masalahnya itu kebanyakan gini. Seorang sudah dalam posisi di gerakan-gerakan terakhir sholat. Tinggal sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Nah, ternyata sutroh orang yang ada di depannya minggat. Iya. Di depannya minggat lagi. Iya, ini jadi jauh. Sedangkan dia nggak bisa maju ke depan karena posisinya sudah duduk. Kecuali kalau posisinya berdiri, dia masih bisa jalan ke depan. Ini posisinya sudah duduk. Maka sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada orang yang sholat dan dia masih bisa menjangkaunya, maka dijangkau. Tapi kalau sudah lewat sana, ya wis tangannya gak nutup. Iya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, wallahu a'lam. Mengulangnya pertanyaan. Tapi jamaah, anak kirain ini yang bisa kita sampaikan tambah bengi ya. 9:30. Isanya mundur. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.